Oke, halo teman-teman semua. Kali ini kita bakal nyobain fitur-fitur di Spring lagi, yaitu REST template yang ada di Spring Web Client. Jadi pertama pastiin dulu teman-teman udah instalasi ini nih, Mockun. Ini adalah mock server ya. Jadi teman-teman di sini bisa buat mock server. Jadi kalau misalnya teman-teman punya eh, kalau sebagai FE gitu biasanya ya kan perlu data dari backend tuh. Nah, mendingan daripada nungguin backend, mending kita pakai data mock dulu. Nah, ini pakai data mock kayak gini. Tapi yang sesuai dengan spek ya. Kita mau buat dua di sini, ada find by email. Di sini ada ini ya, teman-teman bisa dilihat ada ID, name, email, address, ada yang kedua ada find user, ada satu, dua nih, pokoknya sama ya field-fieldnya. Lalu di setting di sini ada API/v1. Ini kita mau buat prefix jadi API/v1 lalu find by email. Bentar, kita tambahin kali ya. Jadi API v1 tambahin, tapi nggak apa-apa di sini dulu ya. Jadi users ini, lalu di sini juga kita tambahin users gini. Oke ya. Nah, sekarang kita balik ke IntelliJ. Di sini kita mau buat new project baru aja, yaitu di Spring Initializer. Ini kita ganti namanya adalah apa ya? Ini user service gitu ya. Contoh ini kita mau implementasi namanya microservice. Ada service namanya user service. Lalu di sini kita ganti namanya jadi grupnya ID Celeran Learn gini. Artifaknya biarin, lalu package-nya udah kayak gini. Terus kita next. Ini kita pakai Lombok yang pertama, lalu yang kedua kita pakai Spring Web. Udah ini aja. Oke, Lombok, Spring Web, Lombok, Spring Web. Saya ulang-ulang terus, Anda boleh repeat kalau Anda lupa. Lombok, Spring Web gitu ya. Terus finish. Oke, kita sudah buka IntelliJ-nya. Langsung auto, sekarang dia bakal nge-generatein indexing kita nih kayak gini. Harusnya sih lama ya. Cuman kita cek aja berapa lama. Jadi kalau saya diam berarti saya lagi nungguin indexingnya. Oke, kali ini kita ngomongnya agak formal ya. Jadi nggak pakai lu gua lagi. Meskipun agak gatel, tapi ya coba pakai saya ya. Oke, ini udah ke scan ya harusnya di sini. Kalau kita buka di sini ada user service application. Oke, di sini jadi konsepnya kita mau nge-get data di sini ini tapi lewat sini. Jadi anggap aja kita ada sebuah microservice. Ini kita berbayang-bayang dulu, membayangkan ada microservice. Misalnya ini adalah data microservice namanya data user. Nah, di sini ada namanya microservice lagi yang namanya proses user gitu ya. Jadi yang punya akses ke database adalah ini, data user. Dan kita namanya proses user ya. Di proses user dia nggak punya akses ke database. Jadi kalau dia mau ngambil data, dia lewat data user. Nah, data user ini kita gantikan dengan mock, yaitu ini. Jadi ini anggap aja sebagai data user dan dia punya akses ke database. Jadi kita sebagai proses user cuman nge-call API milik data user aja. Ini kenapa begini? Ini lebih aman ya. Jadi kalaupun ada yang ngebobol di sini, yang kena hanya prosesornya aja. Jadi dia nggak punya akses ke database karena database yang punya dia doang kan, data user ini. Jadi lebih ya keamanannya berlipat lah ya. Keamanannya ganda. Nah, sekarang kita mau buat package-nya. Package yang pertama kita mau buat tentu aja yaitu domainnya. Lalu yang kedua kita mau buat
ada namanya controller. Lalu yang ketiga, package ketiga kita mau buat yang namanya tentu aja servisnya. Oke. Yang keempat, kita mau buat yang namanya repository. Ini saya sebenarnya mau nampilin gambar, cuman gambarnya nggak ada, jadi kita ilustrasikan seperti ini. Kalau di dalam Spring Data Layer, tadi ya data user gitu, itu ada namanya repository. Ya kita kenal ya repository. Lalu ada use case, ada delivery. Nah jadi di sini delivery adalah bagaimana sebuah data itu dikirimkan atau diterima. Delivery ini ya mirip-mirip sama Pizza Hut lah ya, atau mungkin GoFood atau Gojek gitu ya. Deliverynya lewat mana? Lewat Gojek kah? Ataukah lewat JNT? Atau mungkin dia lewat ya teman ya. Men sini men gitu. Kirimin nih ke tetangga sebelah. Gitu. Jadi deliverynya gitu. Nah use case ini dia adalah suatu logik. Jadi kalau berhubungan dengan logik kayak misalnya autentikasi ataupun yang lainnya, kita taruh di use case. Nah, repository ini hubungannya dengan data. Nah, di sini kita bakal mengasumsikan repository sebagai data. Kita nggak bakal peduli si use case ini, nggak bakal peduli data ini dapat dari mana. Apakah dia dapatnya dari yang pertama database, ataukah dia dapatnya dari CSV, ataukah dia dapatnya dari file txt, atau dia dapat dari API lain. Kayak gini. Jadi use case ini nggak peduli dia ngambil dari mana, yang penting dia dapat data yang diminta, gitu ya. Jadi use case ini kayak gitu. Nah, kegunaan kayak gini supaya nanti kalau ada perubahan di repository, gak ngefek ke use case. Kalau ada perubahan di use case, gak ngefek ke delivery gitu ya. Jadi ya ini independen lah ya. Jadi kalau maintenance jadi gampang gitu ya. Oke. Jadi nanti repository ini kita bakal taruhin tempat buat kita calling gitu ya. Oke. Sekarang kita buat repository di sini. Repository ini kita buat satu repository baru yaitu res gitu, atau mungkin kita kasih namanya package res data user gini client ya gini. Oke ya, ini kayaknya kekecilan ya, kita gedein dulu. Oke, di sini yaitu service. Nah, sekarang ada kelas yang namanya REST Data User Client. Oke, nah disinilah yang bakal manggil si ini, si find by user atau find by email. Kita bakal manggil di sini. Jadi yang pertama kita mau buat satu method yaitu untuk mengambil by email. Jadi gampang aja, tinggal misalnya public, dia bakal mengembalikan apa? Dia bakal mengembalikan data ini. Ini akan kita buat sebagai DTO. Jadi coba saya hapus dulu aja, kita buat DTO-nya dulu. Jadi di domain kita buat satu kelas baru yaitu user data kayak gini. Oke. Nah, user data ini coba saya gedein dulu. User data ini kita bakal isi field yang ini, ID, nama, email, dan address. Jadi kita pakai private string ID. Tadi ada private juga string email, lalu ada private juga string name, lalu private string address. Ya bener ya, ID, name, email, address. ID, name, email, address. Oke. Nah sekarang kita buat getter setter.
Tapi karena ada Lombok, tinggal kita kasih anotasi aja, data Lombok. Oke, ini ya, user data udah kita buat. Jadi di dalam REST data user client, kita tinggal buat satu method yang mengembalikan user data. Kayak gini. Misalnya find user by email, string email. Dia akan membuat atau mencari email, maksud saya mencari user dengan satu inputan yaitu string email. Jadi nantinya harusnya nggak ada perubahan di sini. Nanti dia akan dipanggil oleh si use case. Oke ya. Nah di sini kita mau buat REST template, teman-teman. Jadi di sini kita buat aja REST template. Seharusnya kita buatnya pakai bin atau pakai apa gitu ya. Tapi ini saya mau buat yang simple dulu aja. REST template gitu dengan konfigurasinya default REST template ini. Nah, REST template ini adalah package dari Spring Framework Web. Makanya tadi kita nambahin Spring Web ya. Jadi dia adanya di sana. Nah, di sini di dalam REST template ini ada satu method yang namanya post for entity. Jadi di sini ada REST template ini ada yang namanya post for entity. Nah, post for entity ini dia akan meminta beberapa parameter tentu aja. Tapi salah satu parameternya adalah ini, object request-nya. Object request-nya kita akan buat DTO lagi untuk membuat object request-nya. Jadi di sini kita buat satu package baru yaitu eksternal mungkin ya. Jadi ini adalah package domain eksternal yaitu user find email gini ya, kelas kayak gini. Oke, ini saya pisahin kenapa, karena supaya nggak nyampur sama DTO lain ya. Jadi dia nggak dependen gitu. Kita tinggal buat aja private string email gini. Kita juga tinggal buat all argumen constructornya dan juga no argumen constructornya. Oke, saya mau buat all argumen constructornya supaya nanti kita bisa membuat objek ini sekaligus menginisialisasi data dari emailnya. Jadi sekarang tinggal kita buat aja user find email rec new user find email lalu email. Oke. Lalu parameter yang pertama adalah string URL atau URI. Boleh string URL ataupun URI. Nah, di sini kita masukkan URL daripada si datanya. Tadi ingat ya, kita asumsikan sebagai proses. Jadi proses user. Yang mau kita hit adalah data user. Nah, jadi data user ini juga kita buatnya pakai mock ya, pakai mockun. Jadi URL ini kita bakal pakai URL dari si mockun ini. Di sini kita tinggal nge-copy aja. Ini ya. 8790 coba kita pakai ketik aja di sini. Atau kita buat variabel baru ya, string URI http localhost. Lalu ini pakai string harusnya, ketik localhost. Tadi berapa portnya? 8790 API v1 users. Kita coba buka routersnya. Users find by email. Jadi users find by email. Oke.
Jadi tinggal kita masukin ke dalam URI ini. Oke, coba yang kedua, dia perlu request. Karena dia post, maka kita perlu memasukkan tentu aja bodinya. Nah, jadi tinggal kita masukin reg-nya aja gitu ya. Lalu yang selanjutnya, dia perlu tipe kelas response-nya. Jadi apa yang mau kita harapkan atau respon apa yang diharapkan oleh si data ini. Jadi kalau kita ngirim request, kita berharap dapat data apa? Atau data yang dibalikan oleh si service-nya apa datanya? Yaitu user data dot class. Oke, cukup begini aja. Dia akan mengembalikan sebuah kelas, sebuah objek yang namanya response entity dengan tipe user data. Jadi result gini. Oke, jadi response entity generic tipenya user data. Oke, kayak gini udah kita terima harusnya datanya. Jadi sekarang kita tinggal kembalikan ke ini. Kita tinggal return aja. Jadi tinggal return result titik get body. Udah, kita udah dapat data user datanya. Jadi cukup begini aja. Nah, sekarang kita harus buat service internalnya kita. Jadi ini kan repository ya. Kita buat service-nya. Yaitu mungkin user service aja seperti biasa. Kelas biasa ya. Kayak gini. Coba saya gedein lagi. Oke. Terus kita anotasi dia sebagai service. Gini. Kita buat satu method baru, public, misalnya, lalu, nah di sini kita mau mengembalikan langsung aja ya response entity, kayak gini. Boleh nggak gini? Enggak ya, kenapa? Karena ini itu use case, jadi harusnya nggak ada hubungannya dengan delivery. Jadi sebuah use case, ini kan use case ya, service use case, nggak boleh ada hubungannya dengan delivery. Jadi kalau kita balikin langsung di response entity kayak gini, terus misalnya objek gitu, lalu find by email, lalu apa nih, string email gitu. Nah kalau kayak gini dia akan terpengaruh. Kalau nanti misalnya berubah jadi gRPC gimana? Kalau ntar berubah jadi apa? Mungkin swap, bagaimana? Ini bakal berbeda ya. Jadi nggak boleh kayak gini nih. Kita harus independen. Jadi tinggal public. Kita akan mengembalikan user data. Kayak gini. Jadi kita return data yang di sini, data user client. Kita call dulu. Jadi public user service ini kita buat constructor. Nah, di sini kita private final user data. Maksud saya rest data harusnya ya. Rest data user client. Rest data user client. Di sini kita mau masukin rest data user client. Rest data user client. This rest data ini tinggal rest data ini. Ini bakal otomatis diinjek oleh si Spring-nya. In version of control punyanya Spring. Jadi nanti beans ini karena kita udah mendefinisikan dia sebagai service, bakal dibuatkan sebuah komponen. Maka ketika ini dibuat, kita perlu ini bakal diinjek otomatis. Nah kalau gini, ini nantinya bakal panjang. Jadi lebih bagus kita pakai lombok aja. Jadi di sini ada lombok yang namanya required
argumen constructor kayak gini. Oke ya. Jadi tinggal return REST data user client find user by email. Emailnya apa? Oke. Gini cukup ya. Jadi kalau ketika dia ada ini, kita bakal logic yang call di sini. Kalau ada logic lain, kita bakal taruh di sini. To-do gitu ya. Lalu kita nge-call-nya di sini. Ini adalah bagian callingnya ke service lain. Oke ya. Lalu selanjutnya kita buat controllernya. Jadi supaya service kita bisa di-hit oleh luar, oleh service lain atau mungkin dari si user gitu ya. Kita buat satu controller baru yaitu user controller. Di sini. Lalu kita buat dia sebagai REST controller. Di sini kita juga perlu melakukan hal yang sama seperti tadi. Required argument constructor. Jadi tinggal private final REST, bukan REST harusnya, user service ini. Lalu kita buat satu method baru public yang mengembalikan response entity yang isinya adalah objek dulu, atau mungkin isinya langsung ya user data ini. Lalu dia bernama find user by email. Nah ini kita akan kirimkan lewat post body. Jadi kita buat DTO dulu, DTO internal. Kalau di eksternal kita buat yang internalnya dulu. Jadi di sini namanya adalah user find gitu. Oke, gini. Terus kita kasih dia data gini. Private string email. Lalu di sini all argument constructor, no argument constructor. Ini juga kita tambahin all argument constructor, no argument constructor. Oke. Ini ada user find email, user find-nya juga udah kita buat. Nah, di sini kita tambahin dia anotasi request body. Request body ini yaitu user find. Tinggal kita namain dia rec. Oke. Nah ini dia dari request body ini dari framework web juga ya. Jadi ini ada web bin annotation. Sekarang kita buat satu variabel baru yaitu user data. Data misalnya kita call yang tadi this user service titik find by email. Emailnya apa? Emailnya adalah yang dari sini, yang tadi dikirimkan oleh si service atau klien atau apapun yang ngehit controller kita. Jadi tinggal rec titik get email. Oke? Di sini juga kita bisa kasih validasi ataupun apapun kalau misal dia null gimana, tapi anggap aja dia selalu mengembalikan data. Jadi tinggal kita return new response entity, isinya adalah data. Atau cara gampangnya tinggal response entity titik oke, yaitu data. Kayak gini. Oke. Mantap ya. Jadi ini akan nge-call service yang tadi. Sekarang kita kasih dia anotasi bahwa ini adalah sebuah endpoint. Jadi tinggal kita kasih add, namanya adalah post mapping. Karena kita bakal ngirim dia dengan method post. Lalu di sini kita kasih dia path-nya. Kasih dia path, yaitu users by email gini ya. Oke.
ada users by email, terus ini ada user service, ada REST data user client, ada user service application. Sekarang kita tinggal nge-call aja, atau tinggal runin dulu ya, kita jalanin dulu. Kita tunggu aplikasinya jalan dulu. Kayak ini masih building, jadi agak lama memang, tapi ya seperti itulah. Saya diem sebentar sambil nungguin datanya running. Oke, ini Tomcat-nya udah jalan. Sekarang kita buka apa ya? Kita mungkin pakai Insomnia. Ini kesukaan saya karena ini merupakan representasi sebuah atau seorang saya gitu. Jadi Insomnia, saya sulit tidur karena mikirin deadline. Oke, di sini kita tinggal running dulu ya, di sini start servernya. Kita buat di Insomnia new request. Kalau pakai Postman nggak apa-apa, pakai Postman ataupun pakai Curl biasa nggak apa-apa, boleh. Tapi saya pakai Insomnia. Kita buat request baru yaitu user by email gitu ya, dengan method post dan bodinya adalah JSON. Kita create, kita panggil HTTP localhost, lalu kita gedein dulu localhost, lalu 8080 API v1 users by email tadi ya. Bentar, kita coba buka dulu user controllernya. Ini ya, users by email. Users by email. Tadi dia perlu apa aja? Dia perlu email. Emailnya apa? Emailnya admin, misalnya admin@cellren.id. Oke, sekarang kita send. Nah, di sini dibilang not found. Coba kita buka dulu di sini. Post mapping users by email. Coba kita buka di sini API. Nah, di sini nggak ada ya API v1. Berarti kita ini aja dulu ya. Kita nggak usah. Karena saya juga belum masukin resource di dalam maksud saya server servlet di sini. Tapi nggak apa-apa. Kita kayak gini aja ya. Users by email. Sekarang coba kita send. Nah, ini ada internal error. Kita coba scroll ke atas. Nah, di sini dibilang ada 404. Artinya datanya datanya yang nggak nemu gitu ya. URL-nya kemungkinan nggak nemu. Kita coba cek di REST user client kita. Kita lihat di sini. HTTP localhost 8790. Coba kita buka ininya. Di sini kita coba cek di sini 8790 API v1 lalu users find by email. Kalau kita coba cek di sini dia double teman-teman ya. Jadi API v1 users find by email. Sekarang kita coba rerun lagi Spring-nya. Oke, ini udah jalan lagi. Kita balik ke Postman kita lagi. Sekarang kita coba send. Nah, dia dapat datanya. Yang ini dapat dari si ini, mokunnya. Kalau kita coba lihat lognya, coba kita clear dulu ya. Kita coba hit lagi, send. Nah, dia dapat lognya ya. Dia ada ngirim body email admin cellren.id. Responnya adalah ini. Jadi si ini akan mengambil data ke sini, lalu kita balikin ke controller kita. Oke ya, mantap ya. Oke. Nah, kasus yang kedua sekarang kita mau ngambil seluruh data yang ini. Anggap aja di database ini ada 2 data doang, yaitu ini dan ini. Lalu di sini kita mau buat satu method yang lain untuk mengambil seluruh users. Ini ya. Jadi di sini
tinggal public users data, bukan users data ya, tapi list of users data. Jadi list generic user data. Lalu find users. Begini. Kita panggil lagi REST template-nya. Ini kita pakai cara yang mudah dulu aja. Jadi tinggal deklarasiin REST template-nya. REST template gitu, lalu new REST template. Ini. Lalu string URI-nya kita mau pakai yang ini. Users find user. Jadi tinggal kita pakai yang sama dengan yang atas. HTTP localhost 8790 API v1 users find user. Find user. Oke. Sekarang kita coba response entity. Balikannya adalah sebuah list user data. Sekarang result REST template. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kita pakai metode apa? Nah, di sini metodenya adalah get. Jadi ada yang lain yaitu get for entity, yaitu URI rec. Nah, dia perlu rec gak? Kalau dilihat gak ada ya. Jadi langsung aja respon tipenya apa? Respon tipenya list bang, list.class. Apakah bisa kayak gini? Gak bisa ya. Dia list tapi yang diminta bukan itu. Coba lihat di sini nah. Respon entity-nya list tapi yang dia pinginin adalah list user data. Jadi kita nggak bisa pakai ini. Kalau di dalam generic, kita pakai kelas yang lebih advance atau method yang lebih advance. Kita komen aja di sini. Kita buat satu lagi respon entity list. Ini list user data result REST template. Nah, ini exchange. Nah, ini exchange ini lebih advance dia. Jadi kita bisa pakai method post, method get dengan berbagai respon tipenya apa bebas. Yang pertama, dia pakai URI URL-nya ya. Yang kedua, dia pakai ini HTTP method. Karena HTTP methodnya ini adalah get, maka kita bakal pakai get. HTTP method get gini, koma. Nah, ini adalah HTTP entity. Ini kita karena cuman get aja, jadi kita nggak perlu ngirim HTTP entity. Biarkan mereka membuat default. Nah, ini juga udah disebutin bahwa dia nullable, boleh null kok gitu. Jadi pakai null aja dulu. Lalu yang terakhir adalah respon tipenya. Apakah respon tipenya gini? Class tetap gak bisa ya. Jadi di sini kita bisa pakai yang namanya new parameter rise type reference yang ini. Kita bisa pakai ini sekarang. Oke ya. Jadi ini parameter rise type reference. Tipenya adalah list user data. Ini kita bisa hapus. Kenapa? Karena dia bakal mereference ke dalam kembaliannya. Tapi ini saya buat jaga-jaga pakai ini aja ya. Oke. Tinggal ngelakuin hal yang sama aja. Tinggal return result get body. Oke. Jadi sekarang dia harusnya aman. Jadi ini bisa kita hapus aja. Oke ya. Ini juga bukan metode, cuman bukan get aja ya, bisa post, bisa put, bisa delete. Ini lebih variatif. Sekarang kita tinggal buat yang user service-nya. Di sini kita tinggal call aja, yaitu public list user data lalu find users. Gini, tinggal return REST data client titik find users. Find user atau find user. Nah, ini mungkin harus belajar bahasa Inggris dulu ya. Kita pergi user controller sekarang. Di sini kita akan buat satu metode baru
yang bernama apa nih? Find user juga ya. Jadi dengan method get mapping users gini. Tinggal public response entity, tipenya adalah list. Ini list, lalu user data. Namanya adalah find user. Gini, apakah dia perlu request body? Nggak perlu ya. Tinggal kita balikin aja di sini. List user data, datanya this user data, user service maksudnya, titik find user. Tinggal return response entity. Oke. Lalu data gini. Oke ya. Ini udah kita buat sekarang. Ada users dengan method get. Jadi sekarang kita tinggal merefresh ini. Tinggal mererun ini. Oke, kita tungguin aja sampai running Tomcat-nya. Oke, ini udah running. Sekarang kita buka Insomnia kita lagi. Sekarang kita buat satu request baru, yaitu all users dengan metodenya get. Di sini kita tinggal tulis http localhost 8080 users gini. Tinggal kita send. Nah, dapat data yang dari Mokun ini. Jadi nanti secara realnya si ini bakal ngehit proses data user, proses user, lalu proses user akan ngehit si data user. Jadi seperti itu kita coba-cobanya. Jadi itu dulu aja untuk pertemuan kita kali ini. Terima kasih semua.